Bahasa Jawa dialek Indramayu atau biasa disebut bahasa Indramayu secara kronolog memiliki kaitan dengan fase perkembangan bahasa Jawa kuno hingga bahasa Jawa pertengahan. Beberapa kosakatanya menyiratkan berkaitan dengan kosakata dari bahasa Jawa kuno maupun pertengahan. Ini berpengaruh pada dialek kewilayahan atau dialek geografis yang membedakan dengan geografis bahasa Jawa lainnya. Kita ikuti bersama Jeder Jelajah Dermayu. Asal-usul bahasa Indramayu atau bahasa Dermayu itu bisa kita lihat dari perkembangan bahasa secara dialektologi, terutama di perkembangan dialek temporal atau kronolog. Pertama, bahwa bahasa Jawa itu menurut Kunchoro-Ningrat itu dialek temporal itu ada 3 perkembangan. Pertama, perkembangan bahasa Jawa kuna, kemudian perkembangan bahasa Madya, dan perkembangan bahasa anyar atau baru. Nah, di abad ke-9 atau 10 ini adalah dimulainya perkembangan bahasa Jawa kuna sampai abad ke-13 atau 14. Nah, itu perkembangan bahasanya adalah bahasa Jawa kuna, tidak ada unggah-ungguh, tidak ada undak-usuk atau tingkatan berbahasa, hanya semuanya sama. Kemudian ada perkembangan kedua, yaitu perkembangan tengah atau Madya, ini di abad ke-14 sampai 16. Ini kalau tadi sampai kerajaan Majapahit, di perkembangan kedua ini Madya ini adalah di separuhnya adalah ke kerajaan Demak. Nah, kemudian yang perkembangan ketiga yaitu perkembangan Jawa anyar atau baru. Nah, disinilah bahasa Jawa itu sudah mulai mengenal undak usuk atau tingkatan berbahasa. Dari mulai misalnya bahasa Ngoko, kemudian ada Madya, kemudian ada Krama. Di Indramayu itu hanya ada 2 tingkatan, yaitu tingkatan pertama Ngoko atau Bagongan, kemudian yang kedua adalah Krama atau Bebasan. Di Indramayu ini bisa dikatakan secara linguistik adalah bahasa Jawa dialek Dermayu atau dialek Indramayu. Hal ini bisa dikatakan pertama adanya beberapa catatan dan hasil penelitian. Yang pertama misalnya adalah dalam buku Javan Dialek van Dermayu yang ditulis oleh J. Groneman di tahun 1892.
itu C. Groneman sudah menuliskan kata-kata yang berasal dari dialek bahasa Jawa Dermayu. Kemudian yang kedua adalah hasil penelitian daripada Lembaga Riset Kebudayaan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LRKN dan LIPI. Ini menyebut bahwa di bagian sisi timur wilayah Jakarta itu terdapat komunitas atau masyarakat yang menggunakan bahasa Jawa dialek Cirebon dan Dermayu. Kemudian ada pula di buku misalnya ensiklopedi suku bangsa di Indonesia, ini Dr. Juliani Hidayah, ini menyebut bahwa suku-suku bangsa yang ada di Indonesia itu memiliki dialek-dialek. Misalnya menyebut ada dialek Cirebon, ada dialek Dermayu. Artinya sudah disebut di buku tersebut penamaan dialek Dermayu. Penelitian dari Balai Bahasa Bandung yang sekarang berganti nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat di tahun 2007 menyebutkan dalam penelitiannya bahwa di daerah pesisir utara atau Pantura ini ada komunitas masyarakat yang berbicara menggunakan bahasa Jawa dialek pesisiran. Nah, itu penyebutannya untuk menyebut bahasa Indramayu. Hasil keputusan Kongres Bahasa Dermayu di tahun 2022 bahwa tentang penamaan bahasa pada bab 1 menyebutkan pasal 1 bahwa penamaan bahasa secara pengertian sosial disebut bahasa Indramayu atau bahasa Dermayu. Kemudian pada pasal 2 disebutkan bahwa penamaan bahasa yang ada di Indramayu itu adalah secara linguistik disebut bahasa Jawa dialek Indramayu atau bahasa Jawa dialek Dermayu. Ternyata bahasa Jawa ini bahasa yang unik dan menarik, terutama bahasa Indramayu. Bahasa Indramayu ini ternyata ini bahasa yang umurnya tua, Pak. Umurnya tua. Jadi teman-teman saya yang dari Jawa Tengah kadang tidak mengerti tentang bahasa Indramayu, tapi saya mengerti bahasa mereka. Nah, karena ini bahasanya tua, lebih banyak bisa kawinnya. Untuk Jogja itu saya pernah hidup di sana, pernah belajar kuliah ya di Jogja. Ketika saya mengucapkan kula, itu kan diketawakan, ternyata kulo gitu. Jadi memang ada hal-hal yang memang sebenarnya sama, tetapi mungkin dialeknya yang berbeda. Nah, saya terbiasa kalau gudeg itu ya asin gitu ya. Iya, di sana agak manis. Kemudian ketika saking nikmatnya agak kerasa. Kata orang Betanya, "Mas, tanduk itu apa?" Saya pikir tanduk itu semacam apa namanya ini? Iya, itu apa namanya, tanduknya rusa gitu. Ternyata nambah sih, Mas. Oh, menambah. Itu ya. Ada beberapa kosakata yang memang tidak umum di Indramayu. Misalnya kalau saya minum itu ya minum, tapi kata orang sana bukan minum ya, Mas. Apa, ngombe? Itu satu. Kula kalau di sana bahasanya kulo.
komposisi atau presentasi bahasa di Indramayu ini bisa dikatakan 90% berbahasa Jawa dialek Indramayu, kemudian 10%-nya adalah bahasa Sunda. Untuk bahasa yang 90% itu bisa dibagi kembali. Misalnya adalah 85% itu adalah penutur, masyarakat penutur bahasa Jawa dialek Indramayu atau dialek Termayu. Sementara 5%-nya adalah bahasa Jawa dialek Cirebon, termasuk dialek Brebes Tegal. Nah, kemudian yang 10%, penutur 10% ini adalah berbahasa Sunda. Sundanya adalah sebagian Sunda lokal yang terdapat pada desa-desa di Kecamatan Kanahaur, misalnya Parean Girang, Bulak, Ilir. Kemudian di Kecamatan Lelea ada di Desa Lelea atau Taman Sari, ini menggunakan bahasa Sunda dialek lokal. Nah, kemudian di daerah misalnya di Haurgelis, di kemudian Gantar ataupun di Cikamurang bagian sana itu menggunakan bahasa Sunda dialek Priangan. Nah, itu adalah komposisi penutur bahasa daerah yang ada di Kabupaten Indramayu. Bilangan angka Indramayu biasanya disebutaken 1, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lah, kalau di sana itu menggunakan angkanya 1, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contoh misalnya penggunaan dari bahasa ya kita, kemudian reang, kemudian ingsun. Ajak sedih payu lan aja